نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Pimpinan acara yang saya hormati, pimpinan ranting Muhammadiyah Bandung Kunting 2, teman-teman dari Muhammadiyah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Malam ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita melaksanakan pengajian rutin ranting Muhammadiyah Bandung Kunting 2. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menunjukkan umatnya minat zulumati ila nur. Malam ini insya Allah kita lanjutkan dengan fikih muamalah kita. Kemarin di yang terakhir kita bicara tentang jual beli ya. Malam ini insya Allah kita lanjutkan. Karena memang titik berat daripada kita melaksanakan satu muamalah itu hakikatnya itu adalah kita itu menginginkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi hubungan kita dengan kita, termasuk apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan atau dengan harapan kita itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang bagaimanapun juga ya ada beberapa hal yang menjadi satu rumusan. Apakah harta kita berkah atau tidak? Harta yang kita dapatkan itu berkah atau tidak? Kalau kita mengambil definisi dari para ulama, intinya yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Maka di antara rumus berkah itu salah satunya adalah bukan banyak yang membuat kita itu cukup. Bukan banyak yang membuat kita itu cukup. Kadang ada orang yang kita pada saat mendapatkan penghasilan cukup banyak, tapi hawane kurang terus. Lah wong paribasane digawe hutang bae padahal hutange iki wis genyak waktune. Hawane suwi men ora prakat-prakat. Itu salah satu tanda yang kita dapatkan itu tidak berkah. Tapi tidak berarti kita itu tidak diperbolehkan untuk mencari yang banyak. Silakan saja nggak apa-apa. Cuman banyak itu tidak menjamin cukup. Ada orang yang penghasilannya mungkin sedikit, akan tetapi
yaitu bisa untuk melaksanakan sesuatu yang merupakan hajatnya. Anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, pengen umroh dia mampu umroh, pengen sodako dia mampu sodako. Padahal penghasilannya kalau dilihat dari kacamata kita terkadang sedikit banget Pak. Makanya itu yang perlu kita cari adalah bagaimana kita berusaha di dalam bermuamalah itu mencari satu keberkahan. Di antara salah satu syarat daripada kita mendapatkan keberkahan itu adalah apa yang kita peroleh itu adalah sesuatu yang halal. Walaupun zaman sekarang itu orang sering berkata lawang luruh haram dan lawang maning sing halal. Tidak memikirkan efek yang timbul daripada harta yang didapatkan itu jika seandainya harta itu haram. Kalau dulu pernah saya sampaikan mungkin di Sabang atau mungkin di sini saya lupa. Nanti kita akan bahas juga. Di antara objek yang dalam jual beli yang kita jual itu kan di antaranya itu objeknya itu halal. Halal itu ada dua. Halal lidzatihi sama halal li ghairihi. Kalau ini dzatihi barangkali kita semuanya itu insya Allah udah tahu halal lidzatihi. Karena di Quran juga sudah menentukan hal itu. Dzatihi itu adalah kita tidak diperbolehkan menjual atau membeli sesuatu yang diharamkan karena zat dari barang itu adalah nggak boleh kita adakan transaksi. Kalau di dalam Quran itu kan ada hurimat alaikumul maitah, bangkai. Nggak boleh kita itu misalkan untuk menjual belikan bangkai. Itu pun dibahas oleh para ulama di dalam bab al-maitah itu, kecuali yang maitah diperbolehkan itu adalah belalang dan juga ikan. Itu diperbolehkan. Tapi untuk melihat itu adalah bangkai atau tidak, nah itu yang perlu pertanggungjawaban daripada si penjual, Pak. Artinya apakah memang betul-betul itu pada saat kita menjual itu haram atau tidak? Mungkin sudah pernah saya sampaikan tentang bagaimana penyembelihan di zaman modern misalkan, di mana penyembelihannya itu hanya klik gitu aja, Pak. Ya, ayamnya jalan sendiri tuh kalau ayam itu. Seluruh leher ayam itu akan menempel kepada pisau yang amat sangat kecil, amat sangat tajamnya luar biasa. Seret. Problematika hukumnya adalah boleh nggak ayam 1000 bismillahnya 1? Boleh. Gitu kan? Kan cuma bismillahirrahmanirrahim gitu kan? Boleh. Seret masuk ke ruang pemanasan. Seret masuk lagi ke sini, bulu-bulu itu sudah hilang semuanya. Barangkali nggak semuanya, Pak. Panjenengan ingin motong ayam saja itu juga kadang-kadang ayamnya kita tunggu sebentar kok, masih kelepok. Masuk ke ruang yang agak panas. Mati di situ, bukan karena potongan daripada leher atau potongan daripada pisau tadi. Apakah halal? Itu problematika zaman sekarang.
Oleh karena itu malam ini kita juga akan memberikan lanjutan yang kemarin ya Pak ya. Jadi ada sekarang kita malam ini akan bahas tentang syarat daripada jual beli. Sedikit sudah saya sampaikan. Ada 7 syarat. 2 bagi pelaku, subjeknya, 4 bagi objeknya, 1 bagi akadnya. Ketujuh hal ini harus terpenuhi Pak. Kalau 2 syarat untuk subjek, ini sudah kita sedikit bahas. Subjek itu adalah harus pemilik atau wakilnya. Pemilik atau wakilnya. Boleh misalkan orang menjual itu karena diwakilkan, boleh. Sama dengan kalau orang akad nikah. Hampir kita semuanya itu kan, bukan hampir semuanya, kebanyakan orang itu kan akad nikah itu diwakili semuanya Pak. Kayak maklar itu termasuk wakil ya? Maklar. Apakah maklar itu wakil? Jadi nanti gini Pak, maklar itu kan bukan pemilik ya Pak, bukan pemilik. Itu namanya, sebenarnya akan kita bahas setelah ini Pak. Itu namanya jual beli fuduli Pak. Nanti sebentar ya Pak, kita akan jawab sekalian ini. Ya. Itu namanya bai'ul fuduli, menjual barang yang bukan miliknya. Insya Allah nanti kita bahas insya Allah. Jadi pelaku itu adalah pemilik barang atau wakilnya. Kayak tadi saya contohkan, misalkan orang nikah. Nikah itu biasanya bapaknya itu mewakili kepada pengulu. Padahal kita itu sebenarnya ya Pak, tugas pengulu itu bukan untuk menikahkan Pak, untuk mencatat. Makanya saya kadang-kadang heran sama orang-orang itu, kenapa marah-marah sama orang yang mencatat gitu loh. Saya pengulunya tekan terang terus. Jadi jam 10 tekan jam 10 misalkan jam sana. Suwi ini. Lalu dia bakal ada masalah kok. Yang namanya pengulu itu orang tuanya udah menikahkan duluan. Pak, tadi udah saya nikahkan. Saksinya ini sama ini. Maharnya ini. Jadi masalah Pak. Nyatet saja, itu dapat berkat ya Mas. Saksinya aja ya. Iya. Kurang afdol deh ya. Malah sebenarnya yang afdol itu justru yang menikahkan itu adalah orang tuanya. Cuman kita kadang-kadang kan gini sih. Kita itu apa ya Pak? Sok ada band gitu Pak. Seorang usah ngobrol Jawa itu apa? Orang usah ngobrol. Gimana? Nyuwun sewu, si orang tua itu nggak tahu syarat hukum menikah. Ngaji. Biasanya orang-orang kampung kan nggak. Iya, Orang kampung kota pun sampai yang karena tidak ngaji. Ada paham ya Pak ya? Iya Pak. Ada paham. Takut juga untuk itu. Betul. Jadi betul itu diantaranya itu padahal kalau kita ajar sedikit ya ini syaratnya ini gitu ya. Hanya ini ucapannya kayak gini. Selesai Pak sebenarnya. Tapi betul yang Pak katakan memang gitu Pak. Kadang-kadang kita nggak mau nyoba Pak. Loh saya gampang kok. Saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama ini dengan mahar sekian. Gimana? Kamu mau tunai atau mau kredit? Nah gitu. Tunai. Ya udah. Terima nikah. Orang itu Pak, justru kadang ada awalan mau menikahkan dengan kalimat nyuwun sewu pakai bahasa Arab itu kan saat itu harus dibacakan itu loh Pak. Jadi gitu. Iya. Yang penting kata-katanya itu harus menggunakan zauj atau nikah. Nggak boleh menggunakan kata-kata selain 2 kata-kata itu. Itu karena itu memang Itu memang ta'abbudi. Tidak diperbolehkan kita itu menggunakan kata-kata selain nikah sama zauj. Jadi sebenarnya biasanya saya kawin dan nikahkan. nggak apa-apa, pakai dua-duanya nggak apa-apa. Pakai dua-duanya nggak apa-apa. Misalnya pakai satu aja juga nggak apa-apa. Misalkan, iya, misalkan
Mobil tuh nikah, boleh nggak apa-apa. Mobil itu taswijah, cuman dia kan bilang double. Mobil itu taswijah wa nikah. Iya. Salah satu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi intinya sebenarnya itu petugas daripada yang dari KWA itu untuk mencatat. Tapi tidak ada masalah jika saya kita mau mewakilkan kepada pemulung untuk menikahkan anak kita, tidak ada masalah. Yang penting pemulung itu paham bahwa dia itu adalah wakilnya. Itu di antara di sini adalah dia itu adalah pemilik atau wakil daripada pemilik. Kalau orang tua itu adalah pemilik anak itu, maka diperbolehkan, maka disitu kan ada akad wakalah. Akad wakalah yang menyerahkan, jadi orang tua itu menyerahkan kepada pemulung itu untuk menikahkan. Demikian juga kita misalkan, kita itu misalkan punya barang, kemudian mewakilkan kepada orang untuk menjualkan, nanti masuknya ke akal tadi. Sekarang kita coba masuk ke yang Bapak tanyakan tadi. Ada 3 macam yang namanya bai'ul fuduli itu, yang menjual barang. Penjual itu yang bukan memiliki barang. Satu, yang menjual itu mendapatkan persetujuan dari pemilik barang. Ini satu. Ini adalah jenis pertama. Itu hukumnya harus apa? Harus ada syaratnya itu. Nanti ada tiga. Jadi penjual itu mendapatkan izin dari pemilik. Gitu. Pemilik. Jadi kalau yang semacam ini bisa. Jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah. Yang kedua, menjual barang milik orang lain sementara pemiliknya tidak merelakan barangnya itu dijual. Tapi apa ada yang tidak merelakan untuk dijual tapi harus dijual? Ada Pak. Ada. Misalkan ada seseorang yang punya hutang, tapi dia itu tidak ada niat untuk mengembalikan. Kemudian dia itu maju ke pengadilan, oleh hakim memerintahkan barangnya itu dijual. Maka yang semacam itu, walaupun tidak mendapatkan izin daripada pemilik barang itu dapat dijual. Nggak tahu di sini apa bukan yang namanya kayak begini ya? Dia itu menjualkan barang. Kemudian pada saat si pembeli itu bayar sama kita, uangnya dipotong dulu oleh yang menjualkan barang itu, karena sudah lama orang yang menyuruh menjual ini dia nyaur-nyaur hutang. Jadi misalnya gitu, harga 1 juta, kemudian dikembalikan kepada pemilik barang itu cuma 700.000. Yang 300.000 itu diambil secara sepihak oleh yang menjualkan itu. Karena apa? Karena pemilik barang itu nyaur-nyaur gitu loh Pak. Itu boleh Ustaz. Pernah hutang berarti dia pernah hutang gitu. Memang hutang tapi nyaur-nyaur gitu loh. Iya. Saya tanya, apakah jatuh temponya itu sudah lewat? Sudah. Dia itu menjanjikan cuma 2 bulan gitu. Nggak tahu di sini tuh bukan yang tanya ya. Oh bukan di itu Ranting Muhammadiyah, Karanganyar ya Pak. Di Ranting Muhammadiyah Karanganyar Pak. Itu menjanjikan cuma 2 bulan. Ternyata sampai 2 tahun belum nyaur Pak. Kebetulan si pemilik barang itu hutang sama ini, yang ngutangi tadi itu disuruh untuk menjualkan barang, dipotong uangnya 300.000. Kayak gede. Lain Pak. Lain. Jadi gini, A hutang maring B 1 juta. 1 juta. 1 juta ya.
Wes. Si kebetulan si A yang punya hutang ini kepada B ini, B itu disuruh untuk menjualkan barang milik A. A waktu hutang maring B iki wis janji muga 2 wulan tak sauri. Sampai 2 tahun orang nyaur, Pak. Akhirnya singarane B ini yang disuruh untuk menjualkan barang A ini, barang itu harga 1 juta dipotong terlebih dahulu. Oke, singarane kok pituran sekarang dengan kon pernah tidak punya 300.000. Nah, akhirnya kita kon, Pak, sing bikin lagi. Usut ke oleh apa orang? Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Karena apa? Dia itu adalah menuntut haknya, Pak. Dan temponya itu sudah kecuali belumnya saja. belum. Tapi dipaksa. Langsung diambil Pak 3.000, Pak. Mau ada duit sih. Iya itu. Mau ada duit oleh Nah itu ya. Jadi kalau yang ini tidak bermaksud menjual, tapi harus dijual. Contohnya itu adalah bisa dilakukan dan itu hukumnya sah jika seandainya perintah untuk menjual itu adalah perintah dari pengadilan. Iya, pengadilan Harus ditentukan oleh hakim. bukan pribadi-pribadi dari sini. Jika bagaimana kalau pribadi-pribadi? Contohnya begini. Lugu-lugu ini orang pada ada rumah. Iya. Kita contoh ini kayak Mas. Ternyata rumahnya itu tertabrak oleh proyek jalan tol. Sebenarnya itu malah ngarep-arep ning jalan tol, Pak. Iya, malah mudah-mudahan jalan tol gitu ya. Tapi itulah yang semacam itu untuk kepentingan umum maka itu harus disebut. Gitu. Jadi jika seandainya itu adalah nyangkut-nyangkut dengan umum, tapi jika seandainya sifatnya pribadi, Pak, artinya tidak ada hubungannya dengan putusan hakim, maka yang semacam itu tidak diperbolehkan. Misalkan menjual barang orang lain tanpa izin daripada pemilik barang itu. Yang ketiga adalah menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemilik, tapi kemudian setelah dijual pemilik itu mengizinkan. Lainnya jadi ya. Jadi orang ngomong, Pak. Ini biasanya, lah itu Pak maklar tadi, Pak. Lugu-lugu nih, si pemilik tanah itu orang ngomong panjenengan lugu-lugu nih kok. Enggak ada kuasa ya, Pak? Iya, cuma jenengan ini ngadolnya gitu. Tapi ngadolnya, saya ingat ngadolnya ngomong maring singarane si pemilik barang itu, pemilik tanah itu, ya bisa apa-apa, malah kadang-kadang seneng gitu loh. Nah yang semacam itu hukumnya sah. Tapi kan berarti pemilik memang berniat menjual, Ustaz. Memang benar juga. Kalau nggak niat jual, ngamuk kok. Jadi tidak ada hubungannya, gitu Mas. Jadi si pemilik barang itu tidak ada perjanjian sama sekali dengan si maklar tadi. Tahu-tahu ngadolnya gitu loh, Pak. Iya, iya. Ngadolnya, saya ngadolnya, payung si pemilik itu ya sama Pak. Terima kasih ya. 2,5%. Yang jadi masalah gini kan Soalnya permasalahan yang terjadi yang semacam itu kan banyak, Pak. Dijual tanpa enggak. Tetap informasi saya dengar katakanlah dari beliau nih. Iya. Punyanya Pak Ustadz mau dijual, tapi dapat jalan dengan Iya. Nah, itu kan nggak ada perjanjian masalah fee-nya, Pak. Fee-nya. Iya. Nah, setelah ia jadi, Mas Ram, kayak Ustadz tadi tak ternyanyong kayak komisioner. Nah, itu kan tidak ada hukum tertulis, Pak. Harus menerima sekian-sekian. Iya. Apalagi nggak ada perjanjian. Betul. Nah, setelah itu saya nuntut Iya. ke perantara yang pertama. Iya. 2,5% Mas Ram. Padahal panjenengan pun nggak bilang kan 2,5%. Iya. Ya, Pak Roham pun dengar dari orang-orang katakanlah, Iya, tapi tidak diikut paketkan itu adalah maklar. Iya. Nah itu setelah Mas Roham nembung panjenengan Pak Ustaz. Nuntut 2,5 ya. 2,5%. Iya. Panjenengan mengelakkan, karena nggak ada dasar hukumnya. Kan? Iya. Tapi kalau bicara secara umum memang 2,5%, Pak. Iya. Kalau di Jawa, karena saya pelaku maklar itu setelah itu sering terjadi keributan dalam hal ini, Pak. Betul. orang tidak didol. Nah, itu Pak. Iya. Itu kalimat tadi Pak. Betul. Terus bubar gitu juga gitu Pak. Karena Iya. saya kenceng 2,5%. Sedangkan panjenengan Orang emangnya hukumnya nanti 2,5% gitu kan.
Nah itu yang terjadi. Tapi saya juga pernah melakukan sebelum transaksi jual beli saya harus genap Pak. Ini dari konsumen berapa persen? Iya. Itu yang namanya ijab kabul Pak. Itu akhirnya nggak ada jadi masalah. Yang jadi masalah perkara itu Pak. Yang pertama. Itu gimana Pak? Iya, oke. Kalau saya menuntut 2,5%, padahal Iya. nggak ada keterangan dari 2,5% loh. Betul, betul. Itu adalah biasanya komisi 2,5 itu memang sudah menjadi hukum Umum. tidak tertulis Pak. Iya. Jadi kita kalau kaidah fikihnya itu al-ada muhakkamah. Kebiasaan itu jadi hukum. Kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa dengan menggunakan yang pertama sebenarnya. Jadi jika seandainya itu kan begini, apabila dia itu sebagai maklar dan dia itu sudah memang ada bahwa ya wis ngono silakan untuk menjualkan itu. Apabila dia itu adalah memang ada kuasa dari si pembeli, si penjual, wis kon ngotakne kon samene loro setengah. Yang sudah pernah saya sampaikan, maka maklar tadi tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga. Nggak boleh menaikkan harga. Misalkan harga 100 juta, jadi kayak gue didodol 110. Kalau toh didodol 110 pun harus lapor si pemilik barang. Kecuali tidak ada perjanjian komisi, itu ngomongnya kayak gini. Wis penting nyong hidup duit samene. Iya, beli semene. Jadi dia itu bisa menjual lebih dari harga yang ditetapkan. Tapi kalau dalam kasus ini betul Pak, Bapak bilang, mana itunya? Iya, dasarnya mana? Situ minta jual setengah kayak gitu. Nah, kadang-kadang nanti itu munculnya itu sudah batal saja itu jual. Padahal sebenarnya itu kalau di dalam usul fikih itu ada yang namanya tadi ya, saya katakan tadi kaidah usul al-ada muhakkamah. Apabila di lingkungan Tegal, misalkan menjualkan barang seseorang itu komisinya 2,5, maka itu sudah menjadi hukum. Al-ada. Kaidahnya itu, Pak. Apa? Kaidahnya itu. Kaidahnya al-ada muhakkamah. Iya. Tapi nyusul dalam perjalanan Rasulullah ada nggak Pak yang keterangan bahwa perantara atau maklar tadi komisinya segitu gitu? Oh tidak ada Pak. Jadi tidak ada. Jadi itu disesuaikan dengan lingkungan setempat Pak. Setempat. Iya, tidak ada. Misalkan di lingkungan kita itu 5% Pak. 5% Pak. Kebiasaan di Iya, di gitu. lingkungan. Jadi biasanya kalau orang menjualkan ini, maka dia itu mendapatkan sekian. Gitu. Maka itu berlaku yang tadi kebiasaan, tapi sempat ya Pak ya. Jika seandainya keluar daerah yang lainnya, itu bisa berubah. Tidak 2,5 lagi. Kalau bicara umum sekarang gini Pak, yang saya tahu ya. Iya. Kalau nilai di bawah 1 miliar itu 2,5%. Kalau di atas 1 miliar itu 1%. Iya. Itu umumnya. Tegal. Itu Pak. Terus saya mau nanya Pak, ini sekalian apa ini karena bersangkutan dengan ini ya. Masalah DP ya Pak. Oh iya. Ya Pak jenengan nih. Beli model. Dadang, nama saya Dadang nggak Pak? Saya sebagai perantara jenengan. Iya. Bukan perantara, saya panjenengan menjual ke saya tak kasih DP Pak. Iya. Senilai 100 juta nih, saya DP 10 juta. Iya. Saya janji seminggu. Iya. Sudah seminggu, ternyata seminggu saya nggak bisa untuk nutup. Saya bilang ke jenengan, mohon maaf Pak Ustaz, saya nggak bisa nutup, saya ada masa tertentu. Mohon maaf kalau ini DP tak balik, saya minta boleh nggak? Dan itu masih kadang ada yang patok bangrol tuh DP sekarang sudah menjadi hak Pak. Orang bisa. Karena apa? Seminggu aku dong ngepan ngedol 1,50 gara-gara kawan. Kayak gitu loh. Gara-gara tertahan. Berarti 5 juta itu nggak bisa diambil milik saya. Saya pernah ngaji itu di almarhum Ustaz Subudetullah, DP itu nggak boleh Pak. Iya. Jadi cuma dari versi ini dengan lewat dasar hukum ini seperti apa Pak? Jadi DP itu dalam bahasanya fikih muamalah adalah khiyar Pak. Khiyar itu adalah masa berpikir. Di situ sudah menentukan 1 minggu, betul Pak. Dalam 1 minggu
pemilik barang tidak diperbolehkan menjual kepada siapapun juga walaupun ada harganya lebih tinggi daripada itu. Otomatis itu gampangnya itu sudah ada perjanjian antara penjual dan pembeli, Pak. Kayak waktu mau muktamar ya. Atau muktamar itu kan ya, kan DP kepada pemilik bis, Pak. Ya. Hampir semuanya itu DP semua itu, Pak. Kan waktu itu mau nopel berapa ya? Itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah DP itu kemudian itu dapat diambil atau tidak? Betul, Pak. Hakikatnya DP itu sudah milik dari yang diberikan itu, Pak. Tapi begini, jika seandainya ya udah kalau kayak gitu 50-50, ya itu kebaikan sih. Iya. Hakikatnya itu tidak diperbolehkan. DP itu sudah milik dari aktif dijual ya sudah dijual. Kalau betul, Pak. Contohnya begini. Tahan misalnya. Sekarang begini. Pada saat itu perusahaan bis itu sudah memberi tanggal, Pak. Otomatis dia itu tidak diperbolehkan sama sekali untuk menggagalkan secara sepihak tanggal itu gitu untuk menerima orang lain gitu loh, Pak. Iya kan? Nah dari situlah maka kalau dalam itu namanya khiyar, Pak. Di dalam fikih muamalah namanya khiyar. Insya Allah nanti materinya ada tentang khiyar. Tapi memang itu adalah pemilik si dari yang diberikan pertama. Makanya, kenapa sih dia tergantung siapa yang membatalkan. Kalau yang membatalkan, kalau dulu kan yang membatalkan Muhammadiyah ya Mas. Karena mundur sih karena ada COVID, maka hakikatnya itu sudah milik DP itu sudah milik perusahaan bis, Pak. Iya kayak gitu. Karena kasus ini Pak Ustaz. Iya. Gara-gara dibatalkan, itu teman saya ngontrak nih Pak. Iya. Yang batalkan yang punya kontrakan, itu dituntut pasal hukum. Yang punya kontrakan ya? Iya. Oh betul, Pak. Kali itu betul, Pak. Iya memang betul. Karena yang batalkan itu yang punya kontrakan, Pak. Nah, kalau ini yang membatal itu yang mau ngontrak kok. Muhammadiyah kan yang waktu itu kan ke perusahaan bis ya. Oh nggak jadi karena ini mundur. Yang membatalkan kan Muhammadiyah. Akhirnya ya udah. Hilang ya. Kalau yang membatalkan bisnya mungkin dituntut ya, Ustaz. Ya itu. Iya. Kenapa kasus Nah, itu kembali ya. Ceritanya bawa tadi ini. 100 juta untuk pengadilan. Jadi jika seandainya yang menggagalkan itu pemilik rumah ya Pak, harus tidak. Walaupun saya juga pernah terjadi Pak. Hanya selisihnya menit saja Pak, menit berjam loh. Saya mau beli barang, istri saya itu mau mungkin udah pernah saya ceritakan. Istri saya itu dalam perjalanan juga dari rumah ke 10 kilo lah Pak. Mikir orang senang. Mau DP 10 juta Pak, ya saya udah bawa uang apa itu. Sampai sana, Bu maaf nggak jadi. Coba Pak. Belum diserahkan kan DP-nya berarti kan? Belum, ya, jadi untuk agak udah deal Pak. Udah deal Pak. Jadi tinggal ngasih uang. Oke nanti istri saya ke situ Mas. Karena waktu itu saya kan di luar kota Pak. Istri saya ke situ. Udah mantap Mas kepada saya. Ya oke. Deal saya bilang gitu. Nanti ini sekarang juga istri saya ke tempat jenengan. Ngasih DP. Sampai sana nggak jadi dijual. Oh nggak dijual. Yang sananya ya nanti ya, yang batalkan dia Iya. ya. Tahu apa? Ada yang lebih tinggi. Itu Pak. Tahu-tahu terjual itu melebihi yang dia tawarkan. itu loh Pak. Oh. Jawabannya nggak jadi jual karena ada tawaran. Karena ada tawaran lebih tinggi Pak. Padahal sudah Berarti deal. itu khianat Pak. Udah deal. Orangnya Udah khianat. deal itu. Betul selisih cuma 5 juta. Coba berapa menit coba Pak? Dari rumah saya ke 10 kilo lah gitu Pak. Pakai motor sana bisa bawa uang. Sampai sana hanya ngomong gitu aja Pak. Setelah berikutnya tahu-tahu aja. Ada yang kalau seperti itu kita menuntut boleh ya Pak? Sebenarnya boleh Pak. Yang Cuman kebetulan dia itu bukan orang Islam Pak. Itu orang pengadilan asal tahu. Iya. Tapi kalau sebaliknya tadi sudah kalau yang membatalkan pihak pembeli itu hilang ya sudah. Waktu itu DP belum saya diserahkan Pak.
DP-nya belum. Misalkan sudah Nah, hilang. hilang sudah. Hilang. Secara hukum Nah sebaliknya harusnya kan kalau yang penjual tapi itu belum. Nah, Ini susah Pak ini. Hanya itu yang tadi yang notasi tadi Pak. Iya dan Cuma menit Pak. Nggak sampai jam kok. 10 kilo makan motor. Enak sekali ngomongnya Pak. Tahu-tahu dibeli oleh orang lain lebih tinggi dari yang saya. Jadi itu Dan juga di DP dulu. saya nggak tahu waktu itu dia Sisi DP dong itu. kalau misalnya itu apa sebagai perantara ya, misalnya mau jual rumah, misalnya Mas Waryanto ini menjual rumah, saya maklahnya atau perantaranya, dia jual 100 juta, 100 juta nanti komisinya 2,5%. Terus saya ngomong, pokoknya ide beres 100 juta ya, yang duit berarti ngonyong, tetap 2,5% terboleh. Saya oke, yang ngedol duit boleh nggak Stan? oleh dari katanya oke, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. atau itu double. Malah oleh double itu loh Pak. Oleh luwihannya. Oleh luwihannya, oleh komisi gitu loh Pak. Komisinya. Sing penting daripada pemilik barang itu bagaimana Pak? Hidup sakus lah. Mulane mungkin kan mau hubungannya karo sing ngarane kayak pegawai dia itu sebagai pembeli barang kantor mendapatkan komisi dari pemilik. Nah, itu kesenang kayak Ustaz. Oh. Wah, Ya. wah. Logistik Makanya hampir mulai mau nang kantor Pak, jarang yang mau dipindah dari lokasi itu Pak. Karena apa? Oleh sing ngarane komisi sing pemilik toko ya, oleh selisih, oleh gaji sing kantor. Wah, Haram. Jadi haram mau. kayak gitu itu Kita bagian kantor kayak tuku barang. Aku ora mengharap kucingane kae. Ujug-ujug ngene piye beda Sama mestiane Kan jaga sabar teh. Kan dengan apa belak nang kantor. iya kon. Ini belak nang kantor apa apa? Dia udah belak cakelnya dengan kena. Rokok. Iya belak nang kantor. Bener ya biasa. Terus jadi pernah ngomong ya soalnya. Belak kantor. Ini belak nang kantor. jadi kalau kita itu digaji untuk sebagai pembeli barang, memang pekerjaan kita itu gitu loh Pak. Dari komisi. Berapapun, jadi kita itu hanya membeli barang di sana. Tapi kalau komponen tulis Apabila disambat istilahnya tolong kena. nggak ada masalah. Terus oleh Tapi komisi- kalau dia digaji adalah untuk belanja, umumnya kan Pak, bagian umum. Dia bagian umum yang kantor ya. Bukan harus mau diganti Pak, betan apa no Pak? Saat beras lah. Iya, selisih harga bisa oleh, hadiah sing pemilik toko juga oleh, gajian sing kantor oleh. Bandara ada parcel, Pak. Betul Pak. Makanya ya itu kadang-kadang ada sing nolak Mas. Terus ada dalam nak kondisi kayaknya gue Pak. Ada dalam nak kondisi. Rasa. Iya kerasa. Kalau itu sih misalnya katakanlah guru, guru tugasnya kan bukan untuk belanja, tapi kalau belanja kayak misalnya belanja ini sudah dapat sesuai dengan harga, terus kayak Pak Guru mau bensin, ya boleh nggak Stan? Ya disampaikan ke yang nyuruh kok. Yang nyuruh siapa Pak? Iya kon. Kalau yang nyuruh itu saudara Pak, oke. Jadi kita itu harus komentar video kembali ke kita. Berarti sing tahu komisi dan kurang. Kurang dia kok bukan pemanan kok. Ini orang Pokoknya dibelak nang kantor. Oke ya kita lanjutkan dulu ya. Ngomongin ngomong tahu usah Pak. Iya biasanya biasanya ngomong top Pak. Iya, tapi ngomong ya, Tapi ini tapi di itu orang sana yang ngomong top ya Pak. Udah ngomongin dah. Iya. Malah sekolah ngomongnya orang kepenak ya Pak ya. Oke, jadi untuk hukum ini yang tadi itu namanya huduli, menjual barang yang bukan miliknya itu namanya huduli, ada 3 macam tadi ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau yang pertama memang oke, ada masalah.
Itu adalah jual beli yang tadi saya katakan adalah jadi barang itu adalah memang milik daripada si pemilik barang itu. Atau kita itu menyuruh orang untuk menjualkan atau wakilnya. Itu biasanya tapi ya tadi ya. Kadang-kadang kita bertingkat, Pak. Wis dudu ndekene ngongkon wong adolna gitu. Iya, Pak. Wis dudu ndekene ya, Pak ya. Ngongkon wong adolna. Saya dipasai sistem. Oh, dibasah. Harus dipasai, Pak. Itu. Anda mau model kayak gitu. Sok tahu lah ya. Jadi sing itu contohnya orang adol kaplingan, Pak. Pemilik tanah dulu bayar, Pak. Dulu bayar, BGD. Apakah DP itu si pemilik, si penjual itu, si pembeli itu boleh menjual tanah itu? Betul sawah kowe. Iya, Mas. Itu dibayar julit Pak. Iya, Pak itu. Julit ngambok. Li lucune ngene. Dobis payu sing tuku minggat. Dan itu banyak terjadi, Pak. Itu. Makanya kapan kita itu boleh memindahkan barang ke orang lain itu kan ada syaratnya. Itu. Yang itu adalah kita menguasai barang itu. Bukti menguasai barang kalau tanah ya sertifikat itu. Panjenengan bukti bahwa itu barang milik panjenengan, misalnya motor. Mungkin BPKB SN Saya kira kurang kuat juga, Mas. Kenapa, Pak? Sekedar hanya sertifikat. Yang lebih jelas itu surat kuasa. Saya bisa saja nemu sertifikat BPKB. Ya sertifikatnya atas nama yang itu, jangan saya yang mau Ya jual. sekarang kalau waris, ketemunya waris. Ya harus dipindahkan nama. Ya kan harus banyak nama kan. Makanya Akta jual surat beli. kuasa. Itu Surat kuasa. yang terjadi. Karena saya pernah menjualkan yang punya hak waris itu 12 orang. Kalau nggak terbukti dengan tanda 12 orang, nggak jadi secara hukum. Itu lain, Pak. Itu kalau itu waris kali gitu. Iya, ini langsung kan begitu karena apa? Karena barangnya satu, pemiliknya banyak. Kalau itu memang betul. Gitu. Misalkan satu orang yang memberikan suatu kuasa. Lalu ini barangnya si bukan karoliane. Berarti kan orang sekolah itu tanda tangan kan. Kalau dalam hal ini itu wujud daripada pemilik, wujud bahwa itu adalah barang milik kita. Itu adalah mungkin kalau memang itu motor adalah BP. Bagaimana kalau BPKB itu SE dapat nemu? Itu lain lagi, Pak. Itu lain lagi. Iya itu. Yang penting itu bahwa bukti di antara bukti kepemilikan. Soalnya begini, apa buktinya istri kita itu adalah istri kita? Kan bukan nikah. Kan kayak gitu kan, bukan nikah. Cuman saya pirang-pirang. Dikasih orang di Ya aku yang kata-kata kayak gue. Walaupun nak kata Tegal Gie, kenapa? Nak kata Tegal Gie, anak sing dikasih rimo main sertifikat, Pak. Kata jalan. Iya. Jadi sampai pengen kawin siri, bisa Pak? Karena sertifikat. Kalau di sertifikat. palsu. Tapi duduk aku nggak duduk nikah duduk. Bukan buku nikah tapi sertifikat. Itu lembaga pemerintah atau lembaga? Duduk. Sertifikat. Duduk. Kan orang beres kok ya. Ya udah. Jadi Kembali lagi yang tadi Sir. Misalnya kita menjual yang mungkin baru DP, kita jual tapi izin dari pemiliknya, boleh nggak Sir? izin dari pemiliknya. Misalnya pemiliknya itu memberikan izin, dia cuma mau kalau mau dijual dulu. Abdul di sini ya, ngomong anak kok. Dia dimin waktu seminggu. Iya. Karena mau kayak Mas Ahmad ini saya ambil DP di sini
saya 500, saya ambil BKB-nya. Nah, yang sepayu, ambil BKB-nya cukup, balik. Nah, Ya. mesin oli pati. Jadi gini ya, pada prinsipnya yang semacam itu nanti hubungannya dengan ini. Ijab kabul, Pak. Ijab kabul itu prinsipnya satu adalah sama-sama ridho gitu ya, sama-sama ridho. Jadi jika seandainya si pemilik barang itu sudah ngomong kalau memang mau dijual, misalkan kemudian dibatak-batak toh Pak, makanya begini, kalau memang mau semacam itu kita harus kembali kepada Al-Quran. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, ditulis gitu loh Pak. Jadi nanti tidak ada masalah di belakang hari gitu loh Pak. Ini cuma omongan toh. Kami di pengadilan itu yang jadi pokok itu adalah bukti dari tertulis itu, kesepakatan dari kedua belah pihak itu. Kesepakatan kedua belah pihak kalau dalam bahasa perdata itu adalah hukum kedua belah pihak. Harus ada saksi, Ustaz. Masalah ada saksi atau apa tidaknya. Kalau dua-duanya itu mengakui, sah hukumnya. Bisa nih singarane muncul anane singarane masalah ya. Wis gini lah, ngenetalnya dan kisi jiran ngakoni. Muncullah yang Iya. perlu saksi. Jadi tanpa saksi sudah cukup ya. Kalau dua-dua Tidak, Mas. mengakui, Itu yang penting dua-duanya ngakui, yang mengadakan pihak satu pihak dua. Jadi misalnya kayak gini ngomong misalnya ya, anak bocah dimain omah dan wong tuane. Ini memang diakui oleh ahli waris, orang perlu saksi. Orang ngomong saksi ini siapa? Gitu. Itu nggak perlu. Nggak perlu. Kalau diakui, ya gitu. Cuma yang jadi masalah gue, si dimain mau dimain, tapi bocah-bocah liane ngomongnya gitu loh Pak. Iya kayak gitu. Jadi ayam itu masalah. Disitulah maka perlu yang namanya saksi. Saksi itu adalah salah satu alat bukti untuk menunjukkan bahwa itu adalah hakikat. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala ma ankara, itu kaidah fikih. Nah, jadi itulah tentang masalah ini ya, masalah menjual barang bukan milik orang lain ya. Ada pertanyaan yang lain atau tidak? Tidak ada? Kalau ini dari saya udah. Ya, Bang. Ini ya, secara barang itu nyata Pak. Ya. Katakanlah mangga Pak. Sudah tua-tua nih Pak. Ya. Sudah tua-tua. Katakanlah pembeli. Tapi posisinya masih di atas Pak. Takul ya. Iya. Nah, saya tadi tahu menawar Pak. Ya. Otomatis kan yang hebat kan yang biasa main loh Pak. Oh, biasa sekian kilo tuh. Ya. Ini terjadilah transaksi tanpa barang ini diturunkan. Ya. Apalagi ditimbang, ngomongin itu sah nggak Pak? Ya. Tapi barangnya udah siap panen tuh Pak. Bukan ijon lagi, apalagi kembang. Kalau kembang kan mungkin sudah jelas lah. Ya. Itu gimana Pak? Oke. Penjual hendaknya, pembeli itu ngomong saja saya membeli satu pohon Pak. Satu pohon. Itu mobilnya. Iya. Jadi aku tuku sawit piye? Umpamane ana nyong tuku sawit piye? Demikian juga si pemilik mangga penjual. Kuwi misale ana pelem luwian, kudu ngomong karo sing tuku. Katakan luwian Pak. Oh, ada lebihan. Ya. Tapi kok ada sulit bibin. Kok tak bukan isu Bapak kudu izin Pak, karena itu bukan miliknya. Ya repot juga Pak. Sing tuku madu. Memang harus itu bukan haknya Pak. Lah, mau terbon. Akadnya itu adalah membeli buah mangga satu pohon. Makanya satu wong pelungan ngomong di situ bukan luwian primen. Nah, iya. Nah itu. Sampaikan. Iya, ngomong dulu. Makanya jangan membeli ini untuk nyong untuk sawit. Coba, nanti jelas. Soalnya saya pernah bandel itu. Orang itu mudah di situ ditimbang. Wong orang gelem Pak. Orang gelap. Iya itu. Jadi jika seandainya misalkan mau istilahnya mau diturunkan dulu, kok kan kemudian membeli
nggak mau kayak gitu. Ya udah nggak usah beli sama dia. Dia maunya gini Pak, ini terjadi sih Pak ya. Nah, betul. Oh berarti sampai ngupain mobil sih. Dan nanti ditimbang sekian baru. Iya. Itu lebih transparan memang bener Pak. Kalau saya Betul. Kali upaya satu sewu kayak topai. Oleh orang ranjang ditimbang, sekitar 5.000-an, ketemu sekintal. Itu lebih transparan Pak. Iya. Jadi begini, itu jadi ada yang tidak diperboleh itu kalau panjenengan misalnya ke mengarahkan situ adalah itu apakah membeli mangga yang masih di dalam pohon itu masuk horor tidak? Oh itu gak jelas lah. Kayak contohnya kayak gini Pak. Sampean tuku iwak bibitan, tuku 10.000 ekor. Kira-kira sing adul ngitung siji apa? Makanya centong ada. Oh, ini kira. Orang kan namanya gelasan Pak. Iya. Nah, gelas ini 500. Mesti kun ngitung kuping 20 Pak. 500 sekian pertanyaannya. Pas 10.000 apa nah? Mesti orang pas. Lebih ada kurang lah. Iya, jadi jika seandainya yang sama-sama itu dan memang sama-sama melihat ya Pak, kemana itu adalah horor yang dimaafkan. Tidak apa-apa Ustaz. Iya. Bolehkah? Nggak ada masalah Mas. Nggak ada masalah. Kayak misalnya bikin tuku 10.000 tapi tahu sebenarnya tuku 10.900 nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu jadi itu ada. Termasuk itu nebas mangga Ustaz. Termasuknya Pak. Yang penting jangan begini, karena si pemilik mangga itu tidak tahu tentang katakanlah ya, anak-anak unsur bodoh ini si pembeli. Nah itu lain lagi. Itu namanya masuk ke dalam kategori itu jual beli yang si bodoh ini gitu Pak. Itu masuknya yang diharamkan. Soalnya pernah Pak, ada wong lebas Pak. Oke, nanti berjuang. Gitu loh, kan Lom ya, lom ya. Iya, lom mana lome Pak. Demikian juga pernah terjadi di orang tua saya Pak. Itu membeli kacang tanah Pak. Kacang tanah kan sedang tanah Pak. Iya. Kan sedang tanah. Di bedol lah Jadi bapak saya udah ngomong, coba cukup dengan pojok kanan, Oh, diajak. tengah-tengah. Iya Pak. Iya Pak, memang pasti dicabut. Kacang apa Pak? Baik tapi kalau setengah kantong tok Pak. Nangis waktu itu tuku. Itu kan kasihan. Bapak apa namanya dia Pak? Eksperimen. Wis kalau saya tuku batal wis daripada dengan itu lebih gede-gede kayak gue. Apa saya kayak duit kemarin. Ini kacangnya. Berarti dia itu rugi betul kan Pak. Kita kan bohong Pak. Sing istilah ijon ya Pak. Iya, Orang ijon. barangnya gitu loh Pak. Itu kan barangnya di dalam tanah Ustaz, nggak kelihatan maksudnya loh. Tapi kalau mangga kan katen loh. Iya, makanya sama Pak. Jadi jika seandainya hakikatnya kalau memang kita mau yang sebenarnya yang tadi itu diturunkan dulu, sekarang begini. Kalau setelah diturunkan tidak jadi dibeli, siapa yang rugi? Orang yang udah bisik kok. Kan aja kayak, wis jauh orang jatuh kok. Biasanya kita masih di kelima kapak enam sare, pirang-pirang kantong. Iya, Ustaz. Wah, Ustaz. Ya, itu makanya wajar Pak kalau beli masih di atas wajar itu. Jadi yang penting jangan horornya itu terlalu mencolok sekali gitu ya. Sama dengan yang tadi, misalkan yang ngacak tanah tadi itu memang dalam dari ini diperbolehkan semacam itu. Tapi nyoba dulu gitu loh Pak. Dan ternyata ini dibedol sih apik Pak. Tuh dibedol kabeh oleh ku setengah kantong dong. Sama stok. Nangis sama juga pada aku nangis saya kayak orang ngomong wis mene iki ditek tak balik nek mene kacangnya dia kan rugi betul. Rugi tenaga lah gitu ya. Cukup ya Pak? Satu lagi Ustaz. Iya Pak. Nah, ini kejadian di Bekasi dulu. Oh iya. Itu awalnya itu pada istilahnya iuran
untuk beli gedung. Dan setelah berjalan bertahun-tahun, kemudian yang istilahnya sahabat itu Pak titip uang untuk gedung itu jabatan pensiun. Kemudian pergantian pengurus, tahu-tahu gedungnya itu mau dijual. Nah, ada sebagian yang sudah terjual, ada yang belum. Ini mungkin karena waktu saya jadi BP ya, itu menemukan korupsi dari 1,4 M. Iya. Ini yang bukan saya. Nah, terus akhirnya istilahnya bangkrut mungkin loh. Itu dijual. Nah, apakah ini yang senior itu bisa menuntut karena dulunya itu titip saham? Bisa. Bisa. Iya. Bisa. Jadi kalau itu kepalitan sebenarnya memang masuk untuk pengadilannya sih itu adalah pengadilan niaga ya. Tapi caranya itu begini, itu aset harganya berapa, semuanya gitu loh. Aset harganya berapa. Kemudian nanti setelah terjual itu diberikan kepada yang punya saham di itu. Tapi itu pun antara orang yang pertama nanam saham dengan yang terakhir kan mesti ahlinya beda Pak. Bedanya begini, nilai 10.000 zaman dahulu dengan yang sekarang baru orang pada masuk 10.000, nilainya kan beda 10.000 yang zaman dahulu Pak. Itulah di situ yang perlu diperhitungkan. Nilai inflasinya itu perlu diperhitungkan. Cuma kalau sudah dijual itu bisa menuntut enggak itu yang senior? Bisa Pak, Bisa ya? bisa jalan haknya Pak. Bisa. Soalnya yang Yang penting berarti cara ini bukti bahwa dia itu pernah nanam saham itu mana kayak gitu loh. Iya. Kok pentingnya sing ngarane kudu tulisan lah kayak gitu. Itu melalui itu sih pembukuan Pak. Ya, Ya. bisa. Iya. Bisa Pak, biasa sekali itu. Iya, iya. Semangat. Cukup ya? Iya Pak. Cukup ya Pak? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan banyak